Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM Your Lifestyle. Iya rekan Raw, kembali Angel menyapa ruang dengar rekan Raw di edisi 31 Mei 2024 ya rekan Raw. Tentunya dalam program kita di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan ke-8 itu obsesi ya rekan Raw. Obrolan seputar Sakofa Islami. Dan tentunya sekarang kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Nailiyah ya Ustazah. Iya. Kita sapa dulu kalau begitu rekan Raw Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat dan semangat tentunya rekan Raw dimanapun berada. Dan apa yang Ustazah kira-kira tema kita di insya Allah untuk obsesi kita pada siang hari ini kita akan bahas terkait dengan cinta Mbak. Cinta. Tapi cintanya dari perspektif sudut pandang lain. Wah, ini sepertinya menarik ini ya rekan Raw. Kalau begitu langsung saja mungkin sama-sama kita simak dan tentunya jangan ketinggalan ya rekan Raw. Kepada Ustazah disilahkan. Segala puji bagi Allah yang masih terus gitu ya berikan kita kesehatan, kesempatan, serta yang paling utama yang tidak boleh untuk kita lupa yaitu nikmat dalam Islam, sehingga kita terus melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang meninggalkan apa yang Allah larang, serta tak lupa kita sampaikan selawat bertampaikan salam kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berlepaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kita doakan juga keluarga beliau, para sahabat, para pemimpin kaum muslimin gitu ya yang mendunia sebelumnya gitu, dan bahkan hingga hari ini nama-nama mereka tidak pernah hilang gitu ya dari sejarah kejayaan maupun peradaban Islam, serta seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini, wabil khusus kepada saudara kita yang saat ini sedang berada dalam penjajahan ya ataupun genosida yang terjadi di Palestina gitu. Sama sebenarnya apa yang menimpa juga dengan Uighur gitu ya, Kashmir. Jadi di setiap doa-doa kita harapannya kita tidak melupakan mereka gitu. Nah, kalau sekedar doa saja pun kita tidak bisa mengingat mereka. Lalu ketika Allah bertanya kepada kita, sumbangsi apa yang kau berikan untuk umat ini, lalu kita akan jawab apa gitu ya Mbak. Nah baik, insya Allah seperti tadi yang kita bahas tadi Mbak Rinjal tanya, kita topiknya apa pada siang hari ini. Insya Allah untuk obsesi kita pada siang hari ini, kita tadi saya katakan untuk membahas cinta dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita membahas cinta itu kesannya lebih ke pink-pink gitu ya. Identik dengan warna pink atau merah jambu gitu. Tapi ini enggak gitu ya. Ini cinta yang identik dengan keseriusan gitu ya, keseriusan. Kenapa? Karena sudut pandangnya adalah sia-sia gitu. Apa itu sia-sia? Atau bahasa beratnya gitu ya, bahasa beratnya adalah politik. Tidak semua orang memang suka bicara politik kan, bahkan banyak yang pusing gitu kalau kita bicara politik atau siasi. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara politik atau siasi bukan pembicaraan yang aneh dalam perspektif Islam gitu. Kenapa? Karena Islam itu kan adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin, sebagai seorang muslim, dari segala sudut kehidupan gitu, bukan hanya dalam konteks ibadah gitu ya, vertikal dengan Allah dalam konteks ibadah makdo gitu ya, tetapi juga dalam perkara politik yang di situ ada riayah atau urusan yang mengurusi interaksi kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas, yang standarnya itu juga harus sesuai dengan syariat Islam. Makanya kan kalau kita bicara politik sebenarnya dalam perspektif Islam itu lebih kepada bicara tentang pengurusan interaksi itu sesama manusia yang ada di dunia ini dengan perspektif Islam. Jadi itu sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya kalau kita bicara politik gitu ya. Nggak ada yang aneh dan nggak ada yang menyeramkan gitu. Hanya karena memang terjadi pemahaman sekulerisme yang
sudah puluhan tahun gitu ya mengakar di dalam benak umat Islam gitu, bahwa berbicara politik itu berbicara yang jelek-jelek gitu ya, berbicara yang buruk-buruk gitu. Nah maka insya Allah tadi saya katakan yang ini kita coba dulu membicarakan cinta gitu ya dari sisinya atau dari sudut pandang yang lain, yaitu secara politik Islamnya gitu. Nah jadi kalau kita katakan pengertian siasi tadi atau politik dalam Islam itu, para ulama gitu ya mendefinisikan di dalam pemahaman secara bahasa itu adalah terkait dengan esensi ya politik itu sendiri tadi katakan adalah siasa, yaitu pemeliharaan urusan masyarakat gitu ya, riayatu su'unil ummah gitu, bidakhili wal khariji wifqa syariatil islamiyah. Jadi pengurusan masyarakat atau urusan manusia atau urusan kaum muslimin gitu ya oleh yang namanya institusi negara dan kepedulian dari masyarakat untuk melakukan kontrol atau mutaba'ah. Makanya tadi kita muhasabah gitu ya. Makanya tadi judul kita adalah nasihat dan muhasabah lil hukam adalah cinta. Jadi sebenarnya tadi kalau kita bicara cinta dalam perspektif sudut pandang lain, dikatakan perspektif siasi atau politik, maka tidak bisa kita lepaskan dari definisi politik itu sendiri sebagai pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan urusan umat manusia atau urusan masyarakat atau urusan kaum muslimin yang dilakukan oleh sebuah institusi yang namanya negara gitu ya, dan juga kepedulian dari semua lapisan masyarakat untuk melakukan kontrol atau muhasabah terhadap negara gitu. Jadi ini kan kalau kita bicara tadi terkait dengan nasihat, ini kan harusnya keduanya ini saling bersinergis gitu. Negara memberikan fasilitas, memberikan arah gitu ya, memberikan juga jaminan gitu ya kepada masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tadi kontrol atau melakukan nasihat gitu ya, memberikan nasihat. Dan ini kalau seperti ini maka akan terwujud cinta sejati kan gitu ya antara masyarakat dengan negara gitu atau para pemimpinnya seperti itu. Nah, maka salah satu gitu ya pilar politik dalam Islam itu adalah aktivitas muhasabah lil hukam gitu ya, atau amar ma'ruf dan nahi munkar masyarakat kepada para pemimpin gitu ya, atau kepada para penguasa. Jadi makanya dikatakan kalau kita bicara cinta dalam perspektif politik, kita bicara yang namanya nasihat dan kontrol gitu. Nah sebenarnya bukan hanya untuk bukan terbatas pada konteks institusi gitu ya atau negara saja gitu, tapi juga konteksnya ya kepada setiap pemimpin gitu ya. Kayak kita misalnya di rumah tangga itu kan institusi terkecil gitu ya dalam kehidupan itu. Ketika misalnya seorang suami atau seorang ayah itu melakukan kesalahan di dalam rumah tangga, tentu kan harus dilakukan muhasabah gitu ya, dilakukan nasihat, diberikan nasihat gitu, dan juga dilakukan muhasabah gitu. Kenapa? Karena kalau kesalahan atau kelalaian itu dibiarkan, berarti orang-orang yang ada di dalam institusi kecil atau keluarga tadi tidak cinta kepada pemimpinnya, tidak cinta kepada ayah gitu ya, tidak cinta kepada atau suaminya. Karena yang namanya cinta itu kan adalah kepedulian, kan tadi konteksnya adalah kepedulian gitu ya. Kalau berarti tidak cinta, maka terjadi pembiaran. Yang Allah pun memberikan kita rampu-rampu, menasihati kita melalui Al-Quran kan gitu ya. Karena apa? Karena Allah itu cinta kepada kita. Kalau Allah tidak mencintai kita sebagai hambanya, maka Allah akan membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa petunjuk, tanpa rambu-rambu gitu. Saking sayangnya lah Allah, saking cintanya Allah kepada kita, sehingga Allah menurunkan Al-Quran dari sisinya. Nah, gitu kan? Nah, makanya kita lihat gitu ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas terkait dengan definisi siasinya atau politiknya. Sekarang coba kita lihat dulu terkait dengan terkait dengan nasihat ya, nasihat dalam Al-Quran. Karena kan tadi konteksnya adalah nasihat dan muhasabah gitu.
Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab nasihat, Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip beberapa ayat gitu ya. Salah satunya itu dalam Quran surah Al-Hujurat gitu ya, Al-Hujurat ayat 10, atau seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 62, dan juga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 68, yang masing-masing di situ Allah berfirman gitu ya, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, dan aku memberi nasihat kepadamu, aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu gitu ya. Wa ana lakum nasihun amin. Nah, jadi ini adalah dalil-dalil gitu ya tentang wajibnya memberikan nasihat gitu. Jadi memberikan nasihat itu bukan mubah gitu ya, atau makruh apalagi haram. Itulah untuk kewajiban gitu ya. Karena Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Qur'an terkait dengan kewajiban memberikan nasihat. Itu tadi tentang dalilnya. Maka kita lihat lagi dalil selanjutnya yang ada di dalam hadis gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menyebutkan terkait dengan bahwa din Islam itu adalah nasihat kan. Islam itu sendiri adalah nasihat gitu. Nah, maka dari salah satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Qaddari radhiyallahu anhu, ia pernah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, kan gitu ya, bahwa agama itu adalah nasihat. Maka kami bertanya, untuk siapa ya Rasul? Rasul menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslim, serta bagi umat Islam secara umum. Ini diriwayatkan oleh Muslim gitu ya hadisnya. Maka kalau kita lihat dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadisnya, maka kan tidak bisa dibantah gitu ya, bahwa kewajiban memberikan nasihat kepada siapapun yang memang memerlukan nasihat gitu ya, atau kepada siapapun yang memang seharusnya kita berikan objek nasihat itu, maka sudah sewajibnya gitu ya kita memberikannya dan tidak membiarkannya gitu. Jadi makanya tadi bahwa nasihat itu adalah bukti cinta kan, itu bukti cinta kepada yang kita cintai gitu. Karena tentu kita tidak akan membiarkan sesuatu yang kita cintai itu kan rusak kan gitu ya, hancur gitu. Tentu kita menginginkan apa yang kita cintai itu bertahan. Nah, jadi itu gitu ya, mengapa Allah mewajibkan nasihat gitu. Bahkan dikatakan bahwa din Islam itu sendiri adalah nasihat gitu kan, din nasihat gitu ya. Nah, kemudian definisi nasihat itu sebenarnya juga seperti apa gitu ya. Maka salah satu definisi nasihat menurut Al-Khattabi rahimahullahu adalah bahwa nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Nanti bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam gitu ya, halaman 219 jilid 1 gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa nasihat itu dikatakan oleh para ulama adalah ungkapan kalimat yang bermakna memberikan kebaikan kepada nasihati. Kalau kita bicara kebaikan, tentu kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang memang itu kebaikan dipandang oleh Allah. Tentu standarnya adalah kembali kepada hukum syara gitu, bukan standar kebaikan manusianya gitu. Contoh misalnya, kita ingin menasihati seseorang yang melakukan kemaksiatan, nyontek misalnya di sekolah. Ini contoh kecil gitu ya, contoh kecil kita di sekolah. Kita tahu kalau yang main nyontek di sekolah ketika ujian itu kan curang itu kan tidak boleh, berdosa ya kan. Nah, lalu kita mengatakan kepada teman itu, nggak boleh nyontek, berdosa, itu perbuatan yang haram, dilarang oleh Allah dan bla bla bla. Itu kan nasihat gitu. Nah, lalu ketika misalnya dia dinasihati tidak mau meninggalkan perbuatannya terus melakukannya, lalu akhirnya dia tidak lagi wajib menerima nasihat karena nggak baik sama dia nasihat tadi gitu, atau nggak ada imbasnya. Bukan seperti itu ya, selama dia melakukan kesalahan itu, kemaksiatan itu, dan selama itu jadi permata kita kan gitu ya, maka ada beban yang Allah perintahkan kepada kita untuk terus mengingatkan dia. Sampai kapan? Ya Allah, ya sampai kita terus melihat dia dan juga berinteraksi dengan dia gitu. Karena kan kita nggak boleh membiarkan tadi kerusakan ataupun kelalaian yang terjadi pada mata kita.
Bahkan kalau di zaman peradaban Islam itu, ketika Islam diterapkan itu, ketika misalnya misalnya di sana ada sekelompok orang yang bermaksud katakanlah berjudi misalnya, kan gitu ya. Terus ada orang baik yang lewat, kemudian dia tidak menasihati tapi dia melaporkan misalnya kepada pihak yang berwenang gitu ya untuk melakukan tindakan kepada orang yang berjudi tadi ya, katakanlah misalnya seperti keamanan gitu ya atau polisi gitu. Nah, yang ditangkap itu bukan cuma yang berjudi kalau dalam Islam, tapi yang melapor juga ditangkap gitu. Kenapa? Karena dia itu secara individu punya kewajiban untuk menasihati. Kan siapa tahu ketika dia menasihati orang yang berjudi tadi, kemaksiatan itu akan bubar gitu ya, akan hilang dan tidak terjadi lagi. Maka dikatakan di sini tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan, kan meninggalkan judi kan kebaikan gitu ya bagi orang yang melakukan judi tadi gitu. Meninggalkan curang atau mencontek tadi adalah kebaikan bagi orang yang curang atau mencontek tadi. Itu konteks kebaikannya gitu ya. Jadi jangan diartikan kebaikan itu adalah sesuai dengan hawa nafsu gitu. Nah, kemudian Hasan al-Banna juga pernah berkata bahwa sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah yang mencintai Allah lewat hambanya dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat pada orang lain. Jadi memang betul-betul Allah itu sangat menyukai dan betul-betul mengapresiasi orang-orang yang mau memberikan nasihat di muka bumi. Kenapa? Karena tadi itu adalah ajaran dari Al-Quran gitu. Itu adalah perintah Allah. Maka nasihat itu perintah Allah, ajaran Al-Quran, sehingga siapapun yang melaksanakan atau mengamalkannya tentu mendapatkan pahala kan gitu ya, ataupun cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini gitu ya, kita lihat bagaimana para ulama itu betul-betul sangat menjunjung gitu ya, menjunjung dan mengamalkan perintah-perintah Allah ataupun isi dari Al-Quran gitu. Para ulama itu kan keimanannya itu luar biasa gitu ya, makanya Nabi meninggalkan sebuah hadis yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya gitu ya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, karena yang diwarisi itu adalah keimanan dan ilmu gitu. Nah, karena dengan keimanan dan ilmu itu adalah modal yang luar biasa gitu ya untuk kita menghadapi kehidupan ini. Kalau kita tidak punya iman, tidak berilmu dalam menghadapi kehidupan kita, apalagi sekarang dalam sistem kehidupan yang serba materi gitu ya, materialistik atau kapitalis, kalau benteng kita bukan keimanan dan juga ilmu, lalu apa lagi gitu ya kan. Banyak orang yang memiliki harta materi dunia ini tapi juga nggak selamat gitu, bisa juga bunuh diri kan gitu ya. Banyak orang yang punya materi di dunia ini tapi galau juga gitu, padahal sudah hartanya banyak tapi juga tetap galau. Nah, seperti itu. Maka kalau kita ingin hidupnya gitu ya, mendapatkan berkah atau pertolongan dari Allah, tentu kuncinya adalah keimanan gitu ya, dan juga tadi kita harus memiliki ilmu tentunya untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, kemudian makna nasihat kepada Allah, kitabnya, Rasulnya gitu ya, dan juga tadi katakan pemimpin umat Islam dan umat Islam secara umum itu disebutkan oleh para ulama adalah pemimpin yang dipilih gitu ya oleh kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah atau untuk menegakkan hukum-hukum Allah gitu. Nah, maka adapun mereka gitu ya, orang-orang yang memimpin kita, misalnya kayak kita katakan kayak misalnya di rumah tangga ya, suami kah gitu ya, atau ayah dalam rumah tangga gitu. Ketika dia memimpin atau misalnya juga pemimpin, pokoknya segala pemimpin lah sampai pemimpin negara gitu. Kalau mereka memimpin bukan dengan hukum Allah, bukan dengan syariat, maka kita punya kewajiban gitu ya untuk menasihati mereka agar mereka melirik gitu ya, melirik aturan Allah, agar mereka memahami aturan Allah kemudian menerapkan aturan Allah gitu. Nah, jadi kesalahan itu tidak dibiarkan dilakukan oleh pemimpin bagi tadi gitu ya orang-orang di sekitarnya yang memahaminya gitu. Jadi memang ayah yang seperti ini ternyata tidak dibolehkan oleh Allah, yang beginilah yang benar gitu. Wahai suamiku, langkahmu ini tidak tepat berdasarkan hukum Allah gitu, yang tepat itu seperti ini gitu ya kan. Wahai pemimpin negara gitu ya, kebijakan yang kau ambil itu tidak tepat berdasarkan hukum Allah, tapi ya Allah mengatakan harus seperti ini gitu. Jadi ya tadi
itu adalah bentuk nasihat gitu kan, yang bisa memberikan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jadi bukan karena benci, bukan karena dendam, bukan juga karena iri gitu ya. Kita nanti aku harus menasehati dia karena aku benci sama dia gitu. Enggak. Jadi landasan nasihat itu bukan karena benci, tapi karena cinta gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan para ulama itu sangat betul-betul gitu ya memperhatikan yang namanya dalil terkait dengan kewajiban nasihat ini gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda gitu ya, bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah mengatakan bahwa kita sering ya mendengarkan kalimat ini, afdalul jihad gitu ya, atau a'zamil jihad, itu adalah kalimat adlin inda sultanin jair gitu ya, bahwa jihad yang paling utama, jihad yang paling afdol itu adalah mengatakan kebenaran gitu ya di hadapan seorang penguasa yang zolim gitu, atau seorang pemimpin tadi yang zolim gitu ya. Ketika misalnya pemimpin, baik itu tadi katakan mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin wilayah, pemimpin daerah, pemimpin negara itu berbuat zalim, maka ada tadi saya katakan dikatakan oleh Rasulullah bahwa kita ada di situ konteks jihad yang paling utama itu menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tentu nanti menyampaikan kebenaran itu kan dengan cara yang diajarkan di dalam Islam gitu ya, bukan cara-cara hawa nafsu gitu ya, atau cara-cara yang tadi karena landasannya tadi adalah benci, iri, dengki gitu ya, sehingga kita akhirnya menghalalkan segala cara untuk menyampaikan nasihat. Ini kan nasihat gitu, iya nasihat, tapi bukan gitu juga caranya gitu. Maka nanti kan yang tidak dibenarkan itu adalah dengan menggunakan misalnya kekerasan kan gitu ya, atau menggunakan alat-alat tajam, nggak boleh gitu. Kenapa? Nasihat itu bukan untuk menghukum gitu ya, bukan untuk menghukum secara zahir gitu, secara fisik gitu, tapi dia tadi dikatakan nasihat itu adalah untuk memberikan kebaikan bagi orang yang dinasehati gitu. Jadi bukan untuk memberikan hukuman gitu ya kepada orang yang bersalah, karena yang berhak memberikan hukuman itu kan nanti berbeda lagi ceritanya gitu ya, berbeda lagi konteksnya gitu. Nah ini yang pengertian dari nasihat itu sendiri, bagaimana para ulama itu tadi mendefinisikan nasihat, dan juga dalil yang sudah kita bahas. Nanti insyaallah untuk selanjutnya kita bahas lagi terkait dengan muhasabah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan nasihat gitu. Jadi ya siapapun tadi saya katakan yang kita temui atau kita jumpai langsung gitu ya depan mata kita, ketika mereka berbuat kesalahan atau kelalaian itu tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dinasihati gitu ya. Bahkan kan hadis-hadisnya juga jelas ya bagaimana kita melakukan atau memberikan nasihat itu dalam konteks individu. Itu adalah nasihat yang disampaikan oleh atau diajarkan oleh Nabi, itu adalah nasihat dengan bilisan gitu ya, dengan lisan gitu, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya kan nasihat itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar sendiri gitu ya, atau kalau dalam konteks yang lebih berat lagi adalah dakwah gitu. Jadi nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan dakwah itu adalah satu makna yang tujuannya adalah untuk memberikan tadi kebaikan gitu ya kepada siapapun yang mendengarkannya atau siapapun yang menjadi objek sasaran dari aktivitas ini gitu. Nah, maka selanjutnya kita akan menyinggung terkait dengan muhasabah tadi ya, muhasabah hukam, atau mengoreksi atau mengontrol penguasa gitu. Jadi siapapun tadi saya katakan pemimpinnya, penguasanya, baik itu penguasa yang terkecil kita katakan dari keluarga sampai negara, kalau memang mereka tadi melakukan kelalaian, kesalahan, itu wajib dikontrol atau wajib dinasehati. Jadi nasihat dan muhasabah hukam itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan gitu ya, dia harus sejalan gitu. Nasihat, muhasabah hukam, nasihat dan pengontrolan gitu ya. Jadi kan kalau kritik atau nasihat itu kan juga bentuk dari pengontrolan gitu. Kalau tidak ada yang melakukan nasihat, maka
tidak akan terjadi pengontrolan dan jalannya kepemimpinan itu kan tidak akan berjalan dengan baik. Coba misalnya kita ya kasus yang terbaru misalnya, ya kan, kayak kasus UKT misalnya. Kalau mahasiswa tidak melakukan nasihat sebenarnya kan, itu ya, nasihat kepada para pemimpin yang ada di negeri ini gitu, terlebih kepada Pak Kemendikbud gitu ya, untuk mengoreksi kembali kan gitu ya, mengoreksi kembali kebijakan terkait dengan kenaikan UKT yang terjadi pendidikan tinggi gitu. Maka itu akan berjalan gitu, berjalan terus sampai nanti kelalaian dilakukan oleh penguasa itu imbasnya itu kan adalah kepada rakyat gitu ya, atau kepada umat gitu. Sehingga kalau mahasiswa tidak mau melakukan memberikan nasihat gitu ya, apakah itu dalam bentuk kritik dan peringatan gitu, maka kelalaian tadi kan itu salah satu bentuk kelalaian toh gitu ya dari pemimpin gitu ya, dengan menaikkan gitu ya UKT yang begitu mahal gitu. Atau kayak kemarin misalnya ketika menetapkan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan gitu ya, para medis juga memberikan nasihat gitu ya, kepada para pemimpin, memberikan dalam bentuk kritik, aksi yang damai kan gitu ya, bukan dalam artian kekerasan sampai bentrok fisik kan, tidak gitu. Dan itu juga tidak dibenarkan dalam Islam gitu ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan hal itu untuk melakukan bentrok fisik gitu ya dengan sesama kita juga dalam itu nanti dan lagi gitu ya pembahasannya gitu, bukan dalam konteks muhasabalil hukam atau nasihat gitu ya. Nggak ada Nabi mencontohkan memberikan nasihat itu kepada siapapun atau kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, kepada siapapun itu dengan kekerasan fisik gitu ya. Bahkan untuk mengoreksi, mengontrol penguasa kita pun tidak dengan kekerasan, tetapi dengan bentuk nasihat, karena tadi wujud cinta kan gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita, kepada kaum muslimin. Bagaimanapun kan mereka yang memimpin hari ini itu juga muslim gitu ya, mereka juga saudara kita yang kita harapkan tadi ketika mendapatkan nasihat, mendapatkan kontrol, mendapatkan kritik dari masyarakat dari bawah itu diindahkan dan didengarkan serta dijalankan kan gitu ya, dijalankan gitu dengan tentunya dengan berbagai pertimbangan secara kebaikan gitu ya, kebaikan bagi umat ataupun rakyat tentunya. Nah, maka hadis tadilah yang kita sebutkan di awal gitu ya, bahwa hadis tentang afdhalul jihad itu menjadi salah satu hadis yang menggambarkan terkait dengan muhasabah lil hukam itu tadi gitu ya, atau pengontrolan terhadap kekuasaan ataupun kepada para pemimpin gitu. Nah, maka di situ adalah di hadis itu juga ada menyinggung soal kalimatul adil gitu ya, yaitu kalimat yang adil. Maka definisi kalimatul adil itu, kalau penjelasan Imam Al-Mubarakfuri dalam syarahnya itu dikatakan bahwa adil itu bermakna hak gitu, yaitu kebenaran, atau bisa juga bermakna menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada tadi penguasa-penguasa yang lalai dan juga penguasa yang zalim begitu. Nah, maka makna dari penguasa jair adalah penguasa yang menyimpang dan zalim dengan berbagai tingkatan kezolimannya gitu ya, baik penguasa ataupun pemimpinnya itu sedang berada dalam sistem kepemimpinan Islam atau tidak gitu, atau selain dari sistem Islam. Makanya kita lihat kan juga contoh misalnya kayak umat Islam yang minoritas yang tinggalnya di Eropa kan gitu ya, ketika misalnya para pemimpin Inggris misalnya, kita lihat sekarang bagaimana kondisi Inggris, AS juga, bagaimana masyarakat AS gitu ya, atau mahasiswa kemarin itu yang di Amerika itu kan mengambil posisi mereka untuk melakukan muhasabalil hukam kan gitu, yang didahului oleh mahasiswa muslim untuk mengingatkan penguasa AS itu memberikan instruksi kepada Zionis untuk menghentikan genosida di Palestina, dan kemudian diikuti oleh mahasiswa lainnya bahkan yang bukan muslim gitu. Itu adalah bentuk mengingatkan kan gitu ya, kontrol gitu kepada penguasa, walaupun mereka tadi katakan walaupun itu bukan dalam sistem kepemimpinan Islam gitu. Karena kan saat ini juga tidak ada kepemimpinan Islam gitu ya, yang ada itu adalah para penguasa muslim gitu, yang ada adalah negara-negara muslim gitu, negeri-negeri kaum muslimin gitu, bukan kepemimpinan
sistem Islam gitu. Sehingga bagaimanapun konteks kepemimpinannya, kewajiban nasihat, kewajiban muhasabah hukam itu tidak gugur atau tidak tidak hilang gitu ya. Itu wajib dilakukan dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks masyarakat apapun gitu. Tidak harus dia menjadi, tadi saya katakan kepemimpinannya itu harus berdasarkan syariat Islam sehingga itu baru bisa berjalan. Jadi kalau konteks sekarang sudah kita dalam konteks demokrasi, dalam konteks sekularisme, kapitalisme itu nggak berjalan gitu ya. Oh, tidak seperti itu gitu. Nah, makanya tadi saya katakan contohnya begitu kan gitu ya, atau di Inggris juga seperti itu gitu kan, ketika misalnya partai gitu ya, partai yang berkuasa, misalnya partai yang berkuasa di sana itu juga cenderung untuk mendukung apa yang terjadi di Palestina gitu ya, maka umat Islam yang ada di Inggris, kaum muslimin yang ada di Inggris itu juga melakukan yang namanya nasihat, yang muhasabah gitu kepada pemimpin yang ada atau kepada penguasa yang ada di Inggris gitu. Jadi bukan hal yang mungkin kalau kita tadi membahasakan terkait dengan muhasabah lil hukam gitu, yang mengkoreksi penguasa, mengkritik penguasa, yang itu sebenarnya definisinya adalah nasihat karena bukti cinta. Ini mungkin begini, mungkin karena kritikan itu terlalu pedas kali ya gitu, atau misalnya kritikan itu terlalu sulit untuk diterima sehingga dianggap sebagai hate speech kan gitu ya, atau ujaran kebencian gitu. Padahal tadi sebenarnya lihat konteks dulu dong gitu. Kalau tadi konteksnya adalah meminta menurunkan UKT tanpa kekerasan, atau meminta agar negara-negara barat itu yang punya hak-hak kekuasaan di PBB kan gitu ya, yang punya kekuasaan berbicara di depan semua negara di dunia seperti AS misalnya, juga Inggris, bisa berbicara kepada Zionis untuk menghentikan genosida kan gitu ya. Lalu hate speech-nya di mana gitu loh. Padahal kalau dalam Islam kita lihat nanti ya bagaimana praktek-praktek muhasabah lil hukam dalam kepemimpinan Islam itu luar biasa gitu ya. Umar radhiyallahu anhu sendiri pun pernah dikritik oleh putrinya sendiri gitu. Dia seorang kepala negara, pernah dikritik oleh putrinya terkait dengan besaran mahar yang ditetapkan oleh Umar gitu. Itu putrinya kan rakyat biasa toh gitu, yang pemimpin kan Umarnya gitu, tapi dia dikritik oleh putrinya sendiri karena mengambil kebijakan yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW gitu. Atau misalnya seorang perempuan juga pernah dikritik oleh Umar terkait dengan lamanya para pasukan jihad itu berada di medan jihad gitu ya, sampai perempuan itu menangis bersyair di pasar, kemudian Umar mendengarkan gitu, kemudian mengubah kebijakannya bahwa tidak boleh kan gitu ya, para panglima pasukan jihad itu tidak boleh berada di lapangan jihad itu lebih dari 3 bulan gitu, karena aduan perempuan tadi gitu, kritikan muslimah tadi, perempuan tadi, dia seorang istri. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa sebenarnya gitu ya, dalam konteks syariat Islam, atau kita sebagai umat Islam yang ada di negeri ini gitu, kita katakan ya, kita melakukan tadi muhasabah lil hukam, memberikan nasihat kepada para pemimpin, kepada para penguasa, kepada siapapun tadi yang memang ad-dinun nasihat gitu ya, bahwa Islam itu, agama itu adalah nasihat gitu. Maka ya nggak ada yang salah sebenarnya dengan muhasabah lil hukam gitu ya, atau koreksi gitu, atau amar ma'ruf lah tepatnya seperti itu gitu kan, amar ma'ruf kepada siapapun, mobil khusus tadi kepada para penguasa ataupun pemimpin gitu, sehingga tadi agar terjadi tadi ya sinergi atau berjalannya, ketika masih berjalannya belum sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, itulah jalannya kan gitu, terus menerus dilakukan agar agar mereka kembali ke relnya, agar para pemimpin itu kembali kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Intinya di sana, karena kan cinta itu adalah membawa kebaikan kan gitu, bukan membawa kepada keburukan. Cinta itu harusnya kan membawa ke surga gitu ya, bukan membawa ke neraka. Jadi kalau ada mengatakan I love you, yuk kita lakukan dengan sesuka kita, nggak benar itu gitu. Kenapa? Karena cinta itu harus membawa kepada kebaikan. I love you, aku akan temui orang tamu besok misalnya. Nah itu kan baru benar gitu. Ya begitu. Kenapa? Karena Allah ridho gitu. Jadi begitu juga
kita mengatakan cinta kepada pemimpin, cinta kepada penguasa, tapi kita biarkan mereka salah atau kita diamkan kezaliman mereka gitu ya, ini berarti cinta kita tidak benar gitu ya, dipertanyakan gitu. Jadi itu yang untuk pembahasan kita siang hari ini. Makanya dikatakan bahwa nasihat dan muhasabul hukam itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan dia harus dilakukan oleh setiap muslim gitu ya, dimanapun berada dalam konteks kehidupan, baik itu tadi katakan kepemimpinan Islam maupun di dalam konteks kepemimpinan apapun seperti hari ini berada di bawah sekulerisme kapitalis gitu, di bawah demokrasi kah gitu atau kerajaan kah, misalnya seperti di negara-negara lain yang di sana umat Islam, ya maka umat Islam yang ada di situ tetap dibebankan kewajiban untuk memberikan nasihat ya kepada siapapun dan juga muhasabah hukam kepada pemimpin manapun yang memang wajib untuk dinasehati, dikritik. Untuk apa? Untuk keberlangsungan gitu ya, dan juga kebaikan berjalannya kan kebijakan-kebijakan yang itu bisa membawa kepada kebaikan bagi rakyat. Tentunya memang agak susah gitu ya kalau tadi saya katakan muhasabah hukam, nasihat dianggap atau dinilai sebagai sesuatu yang hate speech, ujaran kebencian, inilah menjadi masalah kita gitu. Sehingga nanti kalau nasihat dikeluarkan, kritik dilayangkan gitu, ini seolah-olah itu berangkat dari kebencian gitu. Padahal kalau kita pakai tadi hukum Islam, kita pakai perspektif Islam bahwa yang namanya nasihat, apakah itu dalam bentuk kritik, itu adalah bentuk ataupun wujud dari cinta gitu. Jadi harusnya ya kita senang gitu ya kalau ada yang menasehati kita, ada yang memberikan kontrol kepada kita gitu, ada yang memberikan perhatian gitu ya kepada kita, sehingga dia begitu sering sekali gitu bahkan sangat suka untuk menasihati kita. Justru sedih dan ironis kalau ada orang yang tidak mau memberikan nasihat kepada kita gitu ya. Coba kalau kita nggak mau kritik, nggak mau memberikan pendapat gitu ya, aksi dengan kebijakan-kebijakan yang salah, kan lama-lama negara ini tenggelam gitu ya, setenggelam-tenggelamnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu Mbak untuk pembahasan kita pada siang hari. Enggak ditutup Ustaz ya? Oh boleh. Lanjut aja ya. Iya. Baik, mungkin untuk closing ya Mbak, untuk closing statement kita siang hari ini yang mau sampaikan itu tadi yang pertama bahwa nasihat itu adalah bukti cinta gitu ya. Muhasabah hukam itu adalah bukti cinta. Ketika kita dinasihati berlapang dada dan senang kan gitu ya, senang gitu. Dan juga kepada para pemimpin kita harusnya ketika dinasihati senang kan gitu ya. Dan ketika dilakukan muhasabah senang gitu. Artinya berlapang dada gitu ya, berarti rakyatku ini kan peduli kan gitu ya, rakyatku ini peduli. Oh berarti aku dalam kondisi yang memang harus berada pada rel yang lagi, saya berarti sekarang sedang berada di rel yang salah, harus kembali kepada rel yang benar gitu. Sehingga kalau itu terjadi maka kita lihat bagaimana Islam gitu ya mengatur kepemimpinan itu, mengatur penguasa dengan rakyatnya itu dengan pengaturan yang benar dari Allah. Terjalinlah kerjasama yang baik gitu ya antara masyarakat atau rakyat gitu ya dengan para pemimpinnya atau keluarga kan gitu ya, suami dengan anak-anaknya di rumah karena memakai tadi aturan Islam, nasihat dianggap sebagai bukti cinta, maka keluarga itu insya Allah akan selamat, dan negara itu tadi katakan konteks yang besar itu adalah negara itu akan selamat gitu ya. Tapi kembali lagi yang dinasihati mau dinasihati kan gitu ya, dan mengambil nasihat dan menjalankannya. Berarti kalau kita dinasihati itu tanda cinta dan sayang. Tanda cinta dan sayang, karena dari konteksnya kepedulian kan gitu ya. Kalau udah dibiarkan nanti berarti nggak peduli. Nggak peduli, nggak cinta. Iya. Oke rekan-rekan, itulah pembahasan kita pada siang hari ini, cukup menarik ya rekan-rekan. Nasihat dan muhasabah hukam adalah cinta. Iya. Semoga tentunya bermanfaat untuk Angel, Ustazah, dan kita semua dimanapun rekan Raul berada. Sekian dari Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.